Bahwa Tuhan Kau berumah di dalam hati dan jiwa kami. Oleh karena itu beri kami hati yang baik dan benar ya Tuhan. Hati yang tulus dan setia. Hati yang teguh juga bagi orang-orang yang sedang lemah hatinya. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Bukan kami yang mengasihi-Mu, Engkau mengasihi kami dulu. Sampaikan sabda-Mu Tuhan. Inilah umat gembala-Mu. Engkaulah gembala agung dan sejati mereka. Biarkan kami ya Tuhan, yang Kau pinjamkan dalam hidup mereka, ya Tuhan sebagai saluran saja, hamba berdoa, Kau urapi kami semua. Dan sembunyikan hamba di balik salib-Mu ketika sabda diberikan, biar Yesus yang berfirman. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan, praise the Lord. Saya senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan, itu suatu privilege ya. Dan jangan lupa loh, kita bisa memuji, menyembah Tuhan, itu privilege juga. Itu sesuatu sekali, jangan anggap remeh, jangan anggap murah, jangan jadi biasa. Kalau kita masih bisa berdoa, itu Roh Kudus di dalam kita. Kalau kita bisa memuji, menyembah, itu karena tingkap langit masih terbuka. Hadirat Allah yang turun menjemput kita, bukan karena kita yang gagah perkasa bisa memanjat sorga, masuk ke hadirat Allah. Itu karena tangan Yesus yang terulur bagi Anda dan saya. Saya bersyukur sekali, kita masih bisa memuji, menyembah bersama. Itu juga suatu hak istimewa. Dan sekarang di hari Sabtu malam seperti ini, malam Minggu, mari kita siapkan hati kita. Kita kan belajar sesuatu tentang gereja, karena gereja adalah tempat yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan kalau Anda belum subscribe YouTube channel ini, silakan lakukan ya, you know what to do. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini dari Amos pasal yang ke-8. Dan kalau kita datang ke gereja, yang kita pikirkan bukan, bagaimana rambutku sudah sisiran atau pakaian, itu juga perlu diperhatikan. Tapi lebih penting untuk bertanya, sepulang dari gereja kita harus bagaimana? Gereja itu penting sekali loh. Kenapa? Karena misalkan kalau kita datang ke gereja hari Minggu aja, belum termasuk pelayanan, kelompok kecil segalanya, persekutuan dengan saudara seiman. Kalau datang satu kali hari Minggu, 2 jam aja, 1 tahun 52 minggu, udah 100 jam lebih kita itu luangkan. Belum lagi seumur hidup jika puluhan tahun, coba bayangkan. Ribuan jam kita berikan. Yang pasti gereja bukanlah tempat untuk orang pura-pura pasang topeng atau orang berdosa menyembunyikan dosanya di balik kerohanian. Bukan. Gereja itu malahan adalah tempat pertama seharusnya terjadinya perubahan hidup secara nyata. Amos pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-8 saja. Ini adalah nubuatan dari Nabi Amos di Perjanjian Lama kepada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Dan dia menegur bahwa ibadah mereka itu tidak sungguh. Peringatan terhadap orang yang mengisap sesamanya itu kalimat pembuka di Alkitab kita ayat 4. Dengarlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu? Dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Nggak usah dibaca ya, saya tambahkan satu aja ayat 10, sekedar sesuatu untuk bisa memahami konteksnya. Sebenarnya Tuhan bukannya menegur orang Israel karena mereka tidak memperhatikan orang miskin, mereka curang dalam berbisnis, bukan itu aja. Tapi teguran Tuhan itu dikarenakan ibadah mereka itu pura-pura. Dan Tuhan tidak berkenan. Kalau itu dilakukan oleh orang berdosa di luar sana, ya oke lah. Mereka nggak tahu kebenaran. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang ke gereja, harusnya diajari firman, harusnya masuk hadirat Tuhan.
pasti terjadi perubahan. Makanya di ayat 10 saya tambahkan, aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan. Your celebration maksudnya. Dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit, pedih, dan sebagainya. Mari kita sekarang perhatikan dulu Tuhan menghendaki apa untuk terjadi di dalam gereja. Yang ayat 4 dulu, dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Tuhan senang ibadah kita, tapi Tuhan lebih suka ibadah kita itu sungguhan dan menghasilkan perubahan di dalam diri kita. Tuhan bukan suka ibadahnya karena ibadahnya. Karena orang-orang yang menyembah berhala juga beribadah. Tuhan gak suka ibadahnya, karena Tuhan gak membutuhkan ibadah manusia. Karena malaikat nyanyinya lebih gak fales. Dan juga segala ciptaan di dunia ini, burung berkicau, ya, hewan-hewan dengan suaranya yang khas masing-masing, bahkan angin berhembus, itu semuanya memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Seluruh cakrawala dan ciptaan itu memuliakan penciptanya. Kalau Tuhan memang mau nyanyi-nyanyian, atau mau mendengarkan kata-kata yang indah, gak perlu pakai kata-kata. Coba kalau Anda dan saya pergi ke hutan atau pergi ke tempat yang alamiah, ya, alam semesta itu indah. Setiap suara-suaranya itu gak bisa dipalsu dengan teknologi. Berada di alam itu sangat refreshing, sangat menyejukkan, dan sangat menyegarkan. Bahkan sangat sehat sekali. Udaranya segar, di pegunungan, semuanya itu kanvasnya Allah, langit dan cakrawala. Segala sesuatu bunyi-bunyian itu nggak saling janjian. Nanti di sebelah situ dengar bunyinya, bunyi burung berkicau. Lalu bisa memadu dengan begitu indahnya dengan angin. Itu semuanya melodi. Itu semuanya not baloknya Tuhan. Jadi Tuhan nggak suka ibadah kita karena ibadah kita. Karena manusia itu nggak bisa mempersembahkan ibadah yang sempurna. Tapi yang Tuhan cari adalah sesudah kita datang beribadah, perubahan hidup kita. What God wants is justice. Apa yang Tuhan inginkan adalah keadilan. Righteousness, kebenaran. Holiness, kekudusan. Love, kasih. Joy, sukacita. Peace, damai sejahtera. To walk humbly with Him, untuk berjalan dengan kerendahan hati. To love mercy, untuk mencintai kemurahan hati. To do justly, untuk melakukan apa yang adil dan benar di mata Allah. Dan juga di mata manusia pada akhirnya. Itu yang Tuhan inginkan. Dengarlah ini. Tuhan bukan suruh kita mendengarkan hati, mendengarkan firman Tuhan. Itu seperti orang yang mendengarkan background musik ketika kita di mall contohnya. Kita dengar tapi kita gak mendengarkan sungguh-sungguh. Sambil kita belanja, sambil ngobrol, musik itu menghibur kita. Tapi kita gak memperhatikan. Tuhan gak mau kita dengar-dengaran dengan Tuhan seperti Tuhan punya firman itu background musik saja. Dengarlah ini. Tuhan suruh kita dengar. Hampir-hampir seperti menjewer telinga. Listen you guys. Dengarkan. Kamu yang nginjak-nginjak orang miskin. Ini Tuhan tuding umatnya loh. Ini bukan orang-orang fasik. Tapi ini adalah orang-orang benar. Kamu yang menginjak orang-orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri itu. Dan berpikir, wah Tuhan baca pikiran? Iya. Ada satu Mazmur berkata begini, engkau sudah tahu pikiranku ketika aku masih jauh. Dari jauh engkau sudah membacanya. Waktu aku tidur, berbaring, waktu aku berdiri, engkau tahu pikiranku. Dan Tuhan berkata, kamu berpikir gini kan? Ayat 5. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum. Di dalam ibadah aja mereka gak sepenuh hati, sepenuh jiwa kok. Waktu badan mereka ada di bait suci, pikiran mereka terus berpikir gini, kapan ini ya selesainya ya supaya gue bisa jualan? Kapan ini ya? Terus lihat jam begini, kapan ya? Kapan selesainya? Bilakah bulan baru berlalu itu jenis-jenis perayaan bangsa Israel. Mereka kan punya festival-festival yang mereka lakukan dalam nama Tuhan untuk mengenang perbuatan Tuhan. Misalnya ada juga perayaan yang mengingatkan mereka bagaimana Tuhan membawa mereka keluar
bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir dengan membelah Laut Merah. Ada perayaan macam-macam namanya Pondok Daun, ada perayaan Passover, ada perayaan berbagai macam hal. Waktu kita dalam gereja, kita kan juga diingatkan perbuatan Tuhan. Kita bahkan menyanyikan perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Tapi ada orang-orang yang gak sungguh-sungguh pikirannya di situ. Mereka berpikir, bilakah bulan baru berlalu? Kalau dalam gereja gak sungguh-sungguh, keluar gereja semakin gak sungguh-sungguh juga. Jangan kita asal-asalan. Kalau ke gereja beneran. Lalu mereka berpikir gini, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Kata menjual di situ bukan hanya jual beli. Kalau jual beli kan nggak salah. Namanya orang berdagang, namanya orang mencari mata pencarian, mencari nafkah. Tapi kata menjual di sini bukan hanya selling, tapi overcharging. Ini beda loh. Di dalam gereja bisa ada pikiran busuk. Nanti saya mark up barang dagangan saya. Atau kalau saya belikan untuk bos saya mark up itu. Saya tambahkan sekian puluh % supaya saya dapat keuntungan sampingan. Atau dapatkan profit ekstra. Di dalam gereja loh bisa berpikir gitu. Bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum. Supaya aku bisa overcharge customerku atau pelangganku. Harganya segitu, saya gasak dia. Atau kalau saya diberikan kepercayaan, saya tangan kanan siapa, saya mark up setinggi-tingginya. Atau dia nggak tahu bedanya. Wah, nggak boleh. Tuhan benci neraca palsu ya. Dan bilakah hari Sabat berlalu, hari Sabat orang Yahudi itu Sabtu, kalau kita di Indonesia ya, atau kebanyakan negara itu minggu yang disepakati oleh pemerintah sebagai hari liburan. Nggak masalah sih, nggak ada hari sakral. Hari itu ya hari lah, cuman manusia yang kasih nama. Ini hari ke-6, ke-7, ke-8, pokoknya 7 hari kita istirahat. Ada di orang Yahudi, Sabtu adalah Sabat. Bagi kita hari Minggunya. Pokoknya, pada waktu kita di gereja, mereka itu berpikir begini, bilakah hari Sabat berlalu? Kapan ya? Senin lagi, supaya kita boleh menawarkan terigu. Dengan mengecilkan Eva, membesarkan sikal. Ini kan markup. Berbuat curang dengan neraca palsu. Jadi bukan menawarkan terigu. Kalau Anda baca di ayat 6, supaya kita membeli orang lemah karena uang, nanti saya jelaskan. Orang miskin karena sepasang kasut, nanti saja. Dan menjual terigu rosokan. Jadi barang kadaluarsa yang mereka jual, nggak apa-apa. Kalau perlu ditempel gitu ya, di atasnya. Supaya nggak tahu. Pokoknya curang lah. Kok bisa ya umat Tuhan ke rumah Tuhan tapi curangnya nggak hilang. Ini gimana ya, saya nggak ngerti. Apakah tapi masalahnya gini, Tuhan seolah-olah biarkan. Karena Tuhan tidak mengambil hak bebas kita. Tapi Tuhan menegur lewat nabi. Nah kalau kita tidak indahkan teguran, nanti di ujung-ujung hidup kita ketemu Tuhan. Tuhan tuh nggak akan paksa kita berbuat baik. Sebab kita ini manusia punya kehendak bebas. Kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, itu berarti kita punya kehendak bebas. Seperti Allah. Tapi kita bukan Allah. Kok bisa curangnya nggak hilang? Dia malah pikir begini, aku kepingin supaya hari Sabat ini berlalu, Sabtu atau Minggu itu. Supaya aku bisa menawarkan terigu, ditambahi ayat 6, terigu rosokan. Dengan mengecilkan Eva, besarkan sikal. Tak jual semahal-mahalnya barang yang nggak layak untuk diberikan. Berbuat curang dengan neraca palsu. Kok bisa begitu? Waktu saya baca begini saya sedih loh. Ini semua terjadinya dalam bait suci. Karena itu banyak orang jadi kepahitan sama orang Kristen kan, sekarang kita ngerti kan, bukan Tuhannya. Kalau Tuhan tulis di Amos itu berarti Tuhan sendiri nggak setuju. Tapi kenapa Tuhan tidak hukum mereka? Jangan tuntut hukuman lah. Kalau Tuhan hukum mereka ya Tuhan juga harus hukum kita. Berani kita dihukum sama Allah? Saya sih takut sih. Kalau kita menuding orang lain, kita menghakimi dengan takaran yang sama akan diukurkan pada kita ya, kita sendiri nggak akan lolos juga. Kita sendiri nggak akan lulus. Karena nggak ada satupun di antara kita adalah orang yang benar, sungguh-sungguh benar di mata Tuhan. Kita ini dibenarkan karena iman. Kadang-kadang kita berpikir, orang kayak gitu kok nggak dihukum aja sama Tuhan, dihukum mati. Kalau dihukum mati, keseret dong kita sekalian ikut dihukum mati. Tuhan yang sabar sama semua orang, Tuhan sabar sama orang berdosa, karena Tuhan juga sabar sama kita. Lalu ayat 6, supaya kita membeli orang lemah karena uang. Membeli orang lemah karena uang. Harusnya kebalik ya, kita bisa pakai uang
untuk bantu orang lemah. Tapi ini orang lemahnya jadi objeknya, uang jadi subjeknya. Orang lemahnya dijual, dialah barang dagangan, dan uang itulah idolanya, uang itulah Allahnya. Sebenarnya uang itu adalah hamba yang sangat baik, tapi Tuhan yang sangat jahat. Karena itu jadi hamba uang adalah sesuatu yang sangat mengenaskan. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Uang bukan akar kejahatan, cinta akan uang. Mencintai uang itulah akarnya segala kejahatan. Memang uang tidak bisa beli segala sesuatu, betul ya? Tapi sadarkah Anda bahwa uang bisa membeli sesuatu loh? Misalkan kalau kita punya lebih, tapi kita jangan kikir. Hasil usaha kita jikalau diberkati sama Tuhan, kita jangan pelit. Kenapa? Karena cuma-cuma kau menerimanya. Jadi payamu gak sebanding ngasih karunianya. Misalkan ya, saya makan. Kalau orang-orang yang bekerja sebagai waiter contohnya, yang menjadi pelayan di restoran, bukan restoran besar, nggak ketemu bos-bos gimana, depot-depot biasa. Kita lagi makan misalkan. Kalau kita kasih tips ya, padahal nggak harus. Kalau di Amerika harus ada persentasinya, itu bisa ngamuk itu kalau nggak, karena memang itu hukumnya di situ. Tapi kalau di Indonesia gini, contohnya di Asia juga, kita kan nggak diharuskan. Jadi kalau kita lagi makan gitu, kalau kita tinggalkan sesuatu ya, nggak harus sih. Kita nggak kasih tips misalkan, juga nggak apa-apa. Tapi coba diuji, lakukan satu eksperimentasi. Kita berikan apa yang kita rela, yang ikhlas, apa yang mampu, tapi agak gedein dikit, besarin dikit. Coba kasih di situ. Lihat ya, pelayan restoran kita bisa membeli kebahagiaannya. Kita bisa belikan happy untuk dia. Karena waktu dia dapat, wow, gajinya mungkin kecil, nggak seberapa. Tapi ini berarti uang transportasi, Ini bisa ekstra sesuatu. Ya. Atau waktu dia jadi ternyata uang itu bisa membeli kebahagiaan untuk seseorang. Meskipun kebahagiaan itu tetap semu ya. Bahagia atau sukacita sesungguhnya adalah diselamatkan oleh Tuhan. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Tapi kalau ada orang lapar, jangan bilang nanti aja yang penting masuk sorga. Dia tetap harus perlu makan. Karena meskipun sukacita sejati itu sorgawi, ada bahagia hari ini yang harus kita penuhi dalam kehidupan sesama kita. Ternyata uang itu bisa membuat someone happy. Tapi bukan hanya dengan uang aja, jadi jangan sampai kita merasa, wah kalau membahagiakan orang tua, pasangan kita harus dengan uang. Ya kan? Harus dengan berlian, aku gak mampu beli. Enggak. Orang kalau benar hatinya itu tidak akan kebahagiaannya pada harta duniawi atau pada materi. Sometimes memberikan perhatian, lemah lembut sama orang itu lebih membuatnya happy. Tapi tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disangkali bahwa money can also buy, bisa juga membeli sesuatu yang berguna untuk orang lain. Dan ini yang membuat Tuhan itu berbicara kepada umatnya. Kalian di gereja kok gak ngerti hal ini? Datang ke bait suci berkali-kali kok uang tetap menjadi Allahmu atau menjadi ilah itu. Kenapa hatimu gak berubah? Malahan berniat untuk memeras orang. Itu orang lagi kesukaran, kita kasih pinjaman dengan buah lintah darat. Kita tahu itu saudara kita. Jangankan itu orang siapa, saudara seiman aja kita harus tolong kok. Orang gak kenal aja kita kalau bisa bantu. Ini sepupu, ini kemenakan sendiri. Ini omnya, tantenya, atau orang yang sudah seperti kerabat. Waktu dia jatuh gitu malah justru kita tikung dia dari belakang. Percayalah, pokoknya percaya aja. You percaya sama saya, percaya. Dia percaya, wah malah justru karena dia di posisi lemah, kita take advantage atau kita ambil kesempatan dalam kesempitan dan kita ambil semua asetnya dan dia gak bisa berbuat apa-apa. Tuhan berkata jahat tuh. Bukannya kita harusnya bantu orang lemah, tapi ini mau membeli orang lemah. All because of money, karena uang. Dan Tuhan keluhkan, kenapa umatku gak ngerti hal ini? Lalu Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan seterusnya segala perbuatan mereka. Tuhan berkata, seharusnya kalau orang datang ke rumah Tuhan itu harus makin bangga sama Tuhannya. Dia bukan bangga sama uangnya, bukan bangga sama pencapaiannya, bukan bangga sama koneksinya, bukan bangga sama apa yang dia miliki, yang dia punya. Akulah kebanggaan Yakub. Intisari daripada ibadah adalah worship.
Worship God as He is. Intisari daripada ibadah kita itu bukan acara atau program atau rundown seperti event organizer, I.O., seperti setelah ini apa, pengumuman, lalu nyanyian dan sebagainya. Bukan. Intisarinya itu sentralnya adalah the people of God, umat Allah, worshiping God. Menyembah Tuhan. Dan Tuhan berkata, if you worship me, Tuhan ngomong gini sama umatnya, kalau kalian menyembah aku, kata Tuhan, kebanggaanmu hanyalah aku. Akulah satu-satunya kebanggaanmu. I am your only pride. Wow, itu dia. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Ya Tuhan, ku datang kepadamu Tuhan, ku serahkan seluruh keangkuhan. Waktu aku masuk hadiratmu, seluruh keangkuhanku hilang. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu? Sehingga setiap penduduknya berkabung. Ini juga bicara tentang hadirat Allah kan. Kalau hadirat Allah itu sungguh-sungguh diresapi, coba pikirkan apa artinya. Hadirat Tuhan itu membuat gemetar bumi karena hal itu. Tidakkah untuk seluruhnya akan naik seperti sungai Nil diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir. Ketika hadirat Tuhan turun atas bait suci, memenuhinya di zaman Salomo mendedikasikan bait Allah. Itu imam gak bisa melanjutkan ibadah. Tidak bisa melangsungkan kebaktian. Karena tempat itu goncang. Ketika para rasul, bukan bait suci ini, waktu mereka itu lagi berkumpul bersama. Itu kan gereja. Mereka berdoa. Lalu turunlah Roh Kudus waktu Pentakosta. 120 orang itu merasakan bahwa Roh Kudus turun bukan hanya atas mereka, tapi atas tempat mereka adakan pertemuan. Tempat itu goncang. Nantinya juga terjadi gempa bumi sungguhan. Doa mereka yang tercatat, doa korporat, kedua kali setelah mereka dianiaya, setelah Petrus disesah, mereka berdoa, beri kami keberanian untuk memberitakan Injil. Sertai dengan tanda-tanda heran, goncanglah tempat mereka berkumpul. Ketika Paulus dan Silas berada di penjara Filipi, Kisah Para Rasul 16, gempa bumi, semua pintu penjara terbuka lebar-lebar, namun tak ada satupun napi yang lari. Coba kalau Anda bayangkan, tidak akan gemetar bumi karena hal itu, bicara tentang hadirat Allah. Hadirat Allah itu selumrah dan seyogyanya menghasilkan apa dalam diri hati orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengalami perjumpaan itu, yaitu takut akan Allah. Pasti. Orang kalau ketemu Tuhan tidak jadi takut sama Tuhan itu nggak mungkin sudah ketemu Tuhan. Nggak mungkin. Kalau kita ngaku-ngaku Tuhan datang, tapi kita nggak semakin takut sama Tuhan, Tuhan nggak datang tadi. Entah itu di pesta Anda, atau di rumah Anda, persekutuan Anda, atau di pelayanan, atau di gereja. Nggak datang. Kalau Tuhan datang, manusia akan takut. Gentarlah atau gemetarlah bumi. Bahkan surut juga sungai Nil di hadapannya. Saya kasih 3 poin seperti biasanya. Sepulang dari gereja harus bagaimana? Ini sebagai patokan untuk kita setiap kali kita ke gereja, ingat sepulangnya harus begini. Sepulang dari gereja kita harus bagaimana? 1, kita harus lebih adil dan lebih jujur dalam bisnis sehari-hari. Catat itu, bukan overcharging, bukan menawarkan terigu palsu, bukan manipulatif, bukan larikan uang orang, bukan bye-bye tidak bayar, padahal ketemu. Nanti nggak tentu, siapa tahu sama-sama datang di gereja yang sama. Sama-sama jemaatnya lihat, nah itu yang larikan uangku, nggak pernah sama sekali hari ini kelihatan. Nggak pernah kelihatan bayang-bayangnya, bahkan tidak pernah terdengar desas-desus langkah kakinya. Ada di sama saya di baris ini, dia di baris itu nggak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi. Oh, tapi memang gereja nggak sempurna. Meskipun bait suci ini penuh dengan hadirat Allah, tetap orang-orang ini ditegur sama Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan tinggal diam loh ya. Kalau Tuhan diam, itu bukan berarti Tuhan tinggal diam. Itu Tuhan memberimu dan memberi orang-orang tersebut kesempatan untuk bertobat. Tuhan tidak tinggal diam, tapi orang yang benar dan dibenarkan nanti Tuhan sertai terpisah. Kenapa Tuhan tidak main hukumlah atau langsung turun tangan meskipun hadirat Tuhan datang? Misalkan gereja itu diisi dengan orang-orang yang tulus-tulus hati. Kenapa enggak juga orang-orang tertentu kunjung bertobat dan berubah? No. Tuhan kasih dia yang namanya pause. Tombol tekan pause. Ya. Tidak dimatikan on and off, tapi pause. Berhenti sejenak. Sejenak itu mungkin 15 tahun. Tapi karena Tuhan itu maha dan panjang sabar. Tapi jangan pernah kita biarkan Tuhan itu, janganlah kita mencobai Tuhan dan kesabarannya. Sebab Tuhan itu murkanya
sama hebat dan mulianya. Demikian seperti sabar dan kasihnya. Karena itu kita tidak boleh main-main dengan ini. Mari kita resapi baik-baik. Jadi inilah kehendak Tuhan. Kalau kita pergi ke gereja, kita pulangnya harus bagaimana? Kita harus lebih adil jadi orang. Lebih jujur dalam bisnis sehari-hari, bukan dalam pelayanan. Kalau pelayanan, manusia bisa saja seseorang memasang topeng. Tapi dalam bisnis sehari-hari itu kelihatan. Langsung nampak. Itu Kristen brand apa langsung tahu. Udah langsung tahu. Dan disitulah Yesus dimuliakan atau Yesus dipermalukan. Lewat perbuatan orang-orang. Disitulah orang Kristen menjadi teladan, menjadi kesaksian, atau menjadi batu sandungan. Itu nggak bisa dipura-pura lagi, karena disitulah batasnya. Keluar dari gedung gereja tersebut, itulah kesempatan kita. Game has just begun. Bukan game over setelah doa berkat, tapi baru dimulai. Kehidupan ibadah kita baru dimulai setelah hari Sabat berlalu dan setelah bulan baru itu berlalu. Lebih adil dan lebih jujur dalam bisnis sehari-hari, itulah kehendak Yesus Kristus bagi umatnya, yaitu gereja perjanjian baru. Jadikan ini patokan ya, pakemnya. Jadikan ini standar SOP-nya, standard of procedure untuk kita semuanya anak-anak Kristus. Sepulang dari gereja, kita harus bagaimana? Nomor 2, kita harus lebih murah hati untuk menolong orang lemah dan miskin. Bukan kita itu membeli orang lemah karena uang, malah justru kita beli pakai uang. Apa yang bisa bantu orang miskin dan orang lemah. Ini juga berlaku untuk gereja secara korporat, gereja harus bergerak membantu. Gereja kami juga, cuman kami tidak mau pencitraan. Jadi apa yang kami lakukan itu tidak perlu digembar-gemborkan. Sebab Yesus sendiri ajarkan tangan kiri memberi, nggak perlu tahu tangan kanan. Tapi tujuan salah satu eksistensi gereja bukan hanya memberitakan Injil dan menanam gereja-gereja baru seperti Paulus lakukan, tapi juga memperhatikan orang-orang miskin di komunitasnya. Tapi nggak bisa entaskan semua, nggak ada satu gereja di dunia ini bisa entaskan kemiskinan. Nggak ada. Itu sesuatu yang ongoing dan progresif. Sesuatu yang sifatnya tubuh Kristus secara luas. Tapi kita semua bisa melakukan bagian kecil kita sesuai dengan kemampuan kita. Orang miskin adalah orang yang lemah. Maksud saya pasti mereka punya kebutuhan yang mereka tidak sanggup untuk penuhkan. Tapi orang lemah nggak tentu adalah orang miskin loh. Orang bisa saja dia punya kekayaan harta duniawi, tapi dia itu lemah. Artinya dia itu nggak punya teman, nggak punya kawan. Dia itu mungkin sedang sakit sekarat. Jangan prejudisme, karena dalam Kristus dan kerajaannya tidak ada komunisme, tidak ada kolonialisme. Orang miskin maupun orang kaya sama-sama tidak diagungkan. Tuhan cinta semua orang. Makanya itu lebih murah hati. Kita harus lebih murah hati untuk menolong orang lemah dan orang miskin. Yang seperti dikatakan tadi di ayat 6. Supaya jangan sampai kita seperti mereka yang membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Kita harus lebih murah hati. Setelah keluar dari gedung gereja, dari pintu gereja kita masing-masing, kita harus makin baik hati, bukan makin busuk hatinya. Kok bisa kita datang ke gereja jadi busuk hatinya? Itu bukan salah gerejanya, itu bukan salah Tuhannya. Tapi orang itu harus mendengarkan kitab Amos berbicara. Bahwa tetap kita harus membuat a conscious choice. Sekalipun kita dipenuhi Roh Kudus pun kita harus membuat a conscious choice atau keputusan secara sadar. Arah hati kita ke arah baik atau ke arah busuk itu keputusan kita, bukan keputusan Tuhan. Itu kehendak Tuhan, namun itu keputusanmu. Yang ketiga, sepulang dari gereja kita harus bagaimana? Kita harus lebih bangga dan takut akan Tuhan Allah kita. Keluar dari gereja itu kita nggak justru menyembunyikan iman kita. Jangan bilang ya, aku anak Tuhan, aku orang Kristen atau apa, jangan bilang. No, kita harus semakin bangga. Bukan semakin vokal, tapi semakin transparan. Nggak perlu kita gembar-gemborkan, orang kan lihat lewat kesaksian hidup kita. Tapi ketika orang lihat kesaksian hidup kita nggak malu untuk mengakui Injil di hadapan manusia. Ini semua karena Tuhan Yesus. Ya. Dan kita nggak perlu kita itu korbankan keyakinan kita karena kita itu merasakan tekanan sosial. Kalau saya berada di restoran The Pot itu makan bersama-sama tempat umum, saya doa-doa. Saya kadang-kadang minta, bentar ya Mbak, atau tunggu dulu pelayannya, atau Masnya tunggu sebentar.
Kami doa dulu, saya gandeng tangan dengan keluarga saya, berdoa. Karena bagi saya, Yesus satu-satunya jalan, dan itu saya tidak akan kompromikan. Tidak boleh kita jelek-jelekkan agama orang lain atau keyakinan, tetapi kita harus pegang erat dan kokoh keyakinan kita pada Injil Roma 1:16. Jangan malu karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Yohanes 14, Yesus satu-satunya jalan. Itu pegang. Pegang hidup ini, pegang sampai mati. Itu satu-satunya yang membawa kita nanti ketemu Bapa. Kita harus semakin bangga. Dan bukan hanya itu, orang lain akan bangga kenal kita. Mereka belum bangga kenal Tuhan kita. Mereka akan bangga kenal kita. Itu orang yang luar biasa. Itu orang itu sungguh-sungguh rajin. Itu orang bisa dipercaya. Orang itu jujur. Pasti ada sesuatu yang mereka bisa tunjuk pada kita yang membuat mereka bangga kenal kita. Tidak seperti orang dunia, orang-orang bangga kenal sama orang itu karena orang itu famous lah, terkenal lah, atau punya segala lah. Enggak, tapi kita punya karakter-karakter yang orang-orang di dunia bisa mengakui bahwa itu sesuatu banget, itu sesuatu sekali. Aku bangga loh kenalannya. Ini orang muda yang beda, atau itu loh orang tua, lihat pernikahannya lain orang itu sama orang-orang yang lainnya lain. Cowok seperti itu udah gak ada lagi. Gak tau lah, bahasa mereka itu nanti bahasa yang mendarat sekali. Tidak perlu pakai bahasa rohani, mereka kan bisa menyebutkan kelebihanmu apa karena engkau mengikut Kristus. Sedangkan mereka sendiri belum ikut Kristus, nanti mereka akan kenal Tuhan karena kita. Itu yang disebut lebih bangga dan karena kita takut akan Tuhan. Ya, 3 hal ini catat lagi, saya review sekali lagi. Sepulang dari gereja kita harus bagaimana? 1, kita harus lebih adil dan lebih jujur dalam bisnis sehari-hari. 2, kita harus lebih murah hati untuk menolong orang lemah dan miskin. 3, kita harus lebih bangga sama Tuhan. Kita harus lebih bangga dan takut akan Tuhan Allah kita. Mari masuk sekali lagi ke dekat, masuk ke dalam tata kasih karunia itu, mendekati tata kasih karunia, masuk ke dalam hadirat Allah, masuk lebih dalam lagi bersama dengan kami.